Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fitri Aulia, saya dari Prodi Akuntansi, dan saya akan menjelaskan emotional intelligence dengan dosen Bapak Karyadi, SPD, M. Baik, langsung saja. Konsep dasar kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional, emotional quotient atau IQ adalah kemampuan seseorang untuk menerima, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Sedangkan kecerdasan atau inteligen mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Menurut Howard Gardner 1983 terhadap 4 pokok utama dari kecerdasan emosional seseorang, yaitu 1. Mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri. Kedua, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Ketiga, mampu bernegosiasi dengan orang lain secara emosional. Keempat, dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Hasil penelitian Daniel Goleman 2000 menyimpulkan kecerdasan emosi atau IQ menentukan 80% pencapaian kinerja individu dan organisasi. IQ atau kecerdasan pikiran hanya 20% saja menentukan kinerja. Orang yang memiliki kecerdasan emosi baik akan mampu menggunakan otaknya dan kecerdasan pikiran atau IQ secara optimal. Sebaliknya, orang kecerdasan emosi buruk tidak mampu menggunakan otak dan IQ dengan optimal. Suksesnya seseorang bergantung pada kemampuannya dalam membina hubungan dengan orang lain. IQ hanya berperan sekitar 25% dalam menentukan kesuksesan seseorang. Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ mengatakan bahwa untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaan dibutuhkan bukan hanya cognitive intelligence, tetapi juga emotional intelligence. Emotional intelligence disingkat menjadi AI adalah kemampuan mengendalikan hal-hal negatif, marah, ragu-ragu, kurang percaya diri. Kemampuan memusatkan perhatian pada hal-hal positif seperti rasa percaya diri dan keharmonisan dengan orang-orang di sekeliling. John Mayer, seorang psikolog dari University of New Hampshire, mendefinisikan IQ secara lebih sederhana. Menurut Mayer, IQ adalah kemampuan untuk memenuhi emosi orang lain dan cara mengendalikan emosi diri sendiri. Goleman mendefinisikan IQ secara lebih luas, termasuk optimisme, kesadaran, motivasi, empati, dan kompetensi dalam melakukan hubungan sosial. Buku berikutnya, Work in Emotional Intelligence,
Goleman menekankan perlunya emotional intelligence dalam dunia kerja, suatu bidang yang seringkali dianggap lebih banyak menggunakan cara berpikir analisis daripada melibatkan perasaan atau emosi. Setiap orang dalam perusahaan atau organisasi dituntut untuk memiliki IQ yang tinggi. Goleman berpendapat bahwa IQ bersifat relatif, tetapi sementara IQ dapat berubah sehingga bisa dibentuk dan dipelajari. Kecerdasan emosional adalah penggunaan emosi secara Henry Weisinger. AI mencakup pengertian kemampuan mengendalikan berbagai parameter kompetensi emosional seperti pengendalian diri, inisiatif, empati, inspirasi, dan kemampuan bekerja sama. AI tidak berarti selalu berlaku manis dan baik. AI adalah kemampuan untuk menangani emosi dan membina hubungan dengan orang lain. AI adalah suatu yang dapat dipelajari dan oleh karenanya dapat dikuasai oleh semua orang. David McClellan menentukan bahwa pemimpin dengan kompetensi yang berhubungan dengan AI lebih efektif daripada pemimpin yang tidak memiliki kompetensi itu. Survei mengindikasikan bahwa mayoritas sumber daya manusia yakin bahwa AI adalah predikator yang lebih baik untuk kesuksesan hidup termasuk prestasi kerja. Pusat Kepemimpinan Kreatif menemukan bahwa eksekutif yang keluar dari jalur atau bintang yang meredup gagal karena masalah kecerdasan emosi atau hubungan kerja yang buruk, terlalu otoriter, terlalu ambisius, konflik dengan manajemen puncak, bukan karena kurang mampu. IQ merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kombinasi kemampuan teknis dan analisis untuk menghasilkan kinerja optimal. Semakin tinggi jabatan seseorang dalam suatu perusahaan, semakin krusial peran IQ. Pengertian perangkat diri. Fungsi-fungsi perangkat diri. A. Perangkat diri fisik atau zahir, yaitu meliputi tangan, kaki, kepala, badan, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai wadah atau media bagi perangkat diri yang bersifat non-fisik, seperti pikiran, emosi, penglihatan, dan lain sebagainya. B. Perangkat diri non-fisik atau mental yang terdiri dari kesadaran pikiran dan perasaan atau emosi. Fungsi kesadaran diri. Fungsi kesadaran berlangsung sangat kompleks dan sangat sukar untuk dilukiskan dalam bentuk batasan yang tepat. Prosesnya melibatkan pusat-pusat fungsional otak yang terletak di konteks cerebri berkontraks, misalnya basal ganglia, substantia nigra, talamus, dan sistem aktivitas retikuler. Kesadaran yang dimaksud adalah suatu rangkaian keadaan di mana orang mampu melakukan reaksi terhadap informasi rangsang yang berasal dari daerah sekitarnya. Jika seseorang yang berada dalam kesadaran, maka yang bersangkutan mampu memberikan reaksi-reaksi vali atau tindakan secara fisik, menginterpretasikan dan mewujudkan dalam reaksi psikologis dengan segala macam bentuk dan variasinya. Misalnya, jika seseorang secara tidak sengaja tersulut api rokok, maka yang bersangkutan akan segera memberikan refleks dalam bentuk aktivitas fisik.
menjauhkan diri dari selanjutnya, memahami bahwa sentuhan api rokok dapat menyebabkan rasa sakit dalam membakar kulit. Orang hidup pasti sadar atau memiliki kesadaran, dan kesadaran ini secara sederhana dapat diartikan sebagai bangun dari tidurnya dan mampu bereaksi terhadap lingkungannya. Orang yang sadar atau konsius akan hidupnya tentu harus berusaha bagaimana mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup fisiologis dan psikologinya, seperti memenuhi kebutuhan makan dan minum, berproduksi untuk menurunkan keturunannya. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.